Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai guys, perkenalkan nama saya Dina Nur Aziza dari UI Raden Fatah Palembang dengan studi Manajemen Pendidikan Islam dan NIM 23041080069. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi. Apa sih manajemen strategi? Adapun isi mengenai manajemen strategi, ada definisi manajemen strategi. Manajemen strategi adalah suatu proses yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kesuksesan sebuah organisasi, baik itu perusahaan, institusi, maupun organisasi nirmala. Ini bukan sekadar perencanaan biasa, melainkan sebuah pendekatan komprehensif yang melibatkan serangkaian keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya ada konsep dasar manajemen strategi. Manajemen strategi dapat dipahami sebagai seni dan ilmu merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Intinya, ini adalah tentang bagaimana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah-ubah, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman. Adapun konsep kunci dalam manajemen strategi, yang pertama ada visi, gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang kedua ada misi, pernyataan tentang tujuan dasar organisasi, apa yang dilakukan dan siapa yang dilayani. Ketiga, tujuan, target spesifik yang ingin dicapai organisasi dalam jangka waktu tertentu yang mendukung pencapaian misi dan visi. Yang keempat, strategi, rencana atau serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi lingkungan. Yang kelima ada analisis SWOT, sebuah kerangka kerja untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan internal organisasi serta peluang dan ancaman eksternal. Analisis ini menjadi dasar perumusan strategi. Selanjutnya ada tahapan manajemen strategi. Yang pertama ada perumusan strategi atau strategi formulation. Tahapan ini melibatkan pengembangan visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua ada implementasi strategi atau strategi implementation. Setelah strategi dirumuskan, tahap selanjutnya adalah menerapkannya. Selanjutnya ada evaluasi dan pengendalian strategi atau strategi evaluation dan kontrol. Tahap terakhir adalah mengevaluasi kinerja strategi yang telah diimplementasikan. Selanjutnya ada manfaat manajemen strategi. Yang pertama, arah dan tujuan yang jelas. Membantu organisasi memiliki visi dan misi yang jelas, sehingga setiap anggota memahami peran mereka dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada peningkatan kinerja bisnis. Dengan rencana yang tepat, organisasi dapat mengoptimalkan pengguna sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. Yang ketiga ada keunggulan kompetitif, memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang, serta menghadapi tantangan dengan lebih baik, sehingga menciptakan keunggulan dibandingkan pesaing. Yang keempat ada pengambilan keputusan yang lebih baik, menyediakan informasi dan data yang relevan untuk membantu manajemen membuat keputusan lebih tepat dan mengurangi resiko. Adapun adaptasi terhadap perubahan, membantu organisasi lebih proaktif dalam mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis, teknologi, dan pasar. Ada peningkatan kesadaran, meningkatkan kesadaran akan ancaman eksternal dan pemahaman yang lebih baik tentang strategi pesaing. Yang terakhir ada motivasi karyawan. Keterlibatan karyawan dalam proses strategi dapat meningkatkan motivasi dan komitmen mereka terhadap tujuan organisasi. Ada selanjutnya contoh penerapan manajemen strategi. Yang pertama ada perusahaan teknologi. Sebuah perusahaan teknologi mungkin memiliki visi untuk menjadi pemimpin pasar dalam kecerdasan buatan.
Strategi yang diimplementasikan bisa berupa investasi besar dalam R&D, akuisisi perusahaan startup inovatif, serta pengembangan talenta AI. Yang kedua ada UMKM. UMKM dapat menerapkan manajemen strategi dengan melakukan analisis lingkungan, misalnya melihat tren pasar dan kebutuhan konsumen, merumuskan strategi diferensiasi produk atau harga rendah, dan kemudian mengimplementasikannya melalui pemasaran online atau peningkatan efisiensi operasional. Yang ketiga ada institusi pendidikan. Sebuah universitas dapat merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian. Ini bisa melibatkan investasi dalam fasilitas modern, rekrutmen dosen berkualitas, dan pengembangan program studi yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang keempat, ada perusahaan manufaktur. Untuk menghadapi kenaikan biaya bahan baku, perusahaan manufaktur bisa mengadopsi strategi efisiensi, bisa melalui optimasi ramai pasok atau otomatisasi proses produksi. Jadi bisa saya simpulkan, manajemen strategi adalah fondasi bagi kesuksesan jangka panjang sebuah organisasi. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terarah, dan evaluasi yang berkelanjutan, organisasi dapat beradaptasi, tumbuh, dan mencapai tujuan ambisiusnya di tengah dinamika pasar yang kompetitif. Baiklah, mungkin itu saja presentasi saya. Thank you.